Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 yang beranggotakan Erika Puspitasari, Sukma Amalia Khairani, Nidia Yati Hanani, dan Lutfiana Atikah akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sistem informasi akuntansi. Adapun poin-poin pembahasan yang akan kita sampaikan adalah mengenai yang pertama jurnal penyesuaian, kedua neraca saldo, ketiga laporan keuangan, dan yang terakhir adalah jurnal penutup. Yang pertama yaitu jurnal penyesuaian atau adjusting entries. Jurnal penyesuaian atau adjusting entries merupakan jurnal akuntansi yang digunakan untuk penyesuaian atau pemutakhiran akun-akun tertentu agar sesuai dengan keadaan sebenarnya dalam penyusunan laporan keuangan. Mengapa perlu penyesuaian? Karena tujuan pembuatan ini agar pada akhir periode akun real yaitu harta, kewajiban atau beban, dan modal menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Dalam prinsip pembahasan akrual, beberapa akun dalam buku besar memerlukan pemutakhiran atau updating. Jadi, jurnal ini dibuat dalam proses catatan perubahan akun sehingga bisa mencerminkan jumlah yang sebenarnya. Transaksi akun-akun yang disesuaikan antara lain beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, pemakaian perlengkapan, pendapatan yang masih harus diterima, beban yang belum dibayar, dan penyusutan aktiva. Sedangkan jenis jurnal penyesuaian terbagi menjadi dua tipe, yaitu deferrals dan accruals. Deferrals atau penakuan dibagi menjadi dua, yaitu beban dibayar di muka atau prepaid expense, dan pendapatan diterima di muka atau unpaid revenue. Sedangkan accrual atau yang masih harus dibayar terbagi menjadi dua juga, yaitu piutang pendapatan atau accrued receivable dan beban yang masih harus dibayar atau accrued expense. Selanjutnya adalah contoh transaksi yang dicatat dalam jurnal penyesuaian. Bagian prepaid expense terbagi menjadi tiga, yaitu sublist atau persediaan, insurance atau asuransi, depreciation atau penyusutan aset. Yang pertama yaitu sublist atau persediaan. Pada akhir periode akuntansi, perusahaan menghitung sisa persediaan. Berikut contohnya. Perusahaan A membeli perlengkapan seharga 2.500 US dollar pada tanggal 5 Oktober. Pada tanggal 31 Oktober, tercatat persediaan tersisa 1.000 US dollar. Seperti yang terdapat pada gambar, tersisa 1.000, sehingga persediaan yang telah digunakan sebesar 1.500 US dollar. Dilakukan penyesuaian dengan meningkatkan sublist expense atau beban perlengkapan, yaitu bertambah 1.500 US dollar di debit dan aset persediaan atau sublist berkurang sebesar 1.500 US dollar di kredit. Kedua yaitu insurance atau beban asuransi. Asuransi yang harus dibayar di muka seringkali lebih dari 1 tahun, sehingga dilakukan penyesuaian. Contohnya, pada tanggal 4 Oktober, perusahaan A membayar asuransi sebesar 600 US dollar untuk jangka 1 tahun. Karena dalam 1 tahun, sehingga setiap bulan menjadi 50 US dollar. Perusahaan melakukan penyesuaian dengan menambah beban asuransi atau insurance expense sebesar 50 US dollar pada debit dan mengurangi asuransi dibayar di muka atau prepaid insurance sebesar 50 US dollar di kredit. Ketiga yaitu depreciation atau penyusutan. Akuisisi aset berumur panjang pada dasarnya adalah pembayaran di muka jangka panjang untuk penggunaan suatu aset. Berikut contohnya. Penyusutan peralatan perusahaan A adalah sebesar 480 US dollar atau 40 US dollar per bulannya. Kemudian di tabel dilakukan pencatatan pada jurnal penyesuaian, yaitu dengan menambah akun beban, yaitu depreciation expense atau beban penyusutan sebesar 40 US dollar pada debit. Dan
diimbangi dengan akun akumulasi penyusutan aset atau accumulated depreciation equipment sebesar 40 US dollar di kredit. Kemudian, untuk unread revenue atau pendapatan diterima di muka, yaitu ketika perusahaan menerima pembayaran sebelum layanan dilakukan, dicatat sebagai pendapatan diterima di muka. Contohnya, tanggal 2 Oktober perusahaan A menerima uang sebesar 1.200 US dollar dari klien untuk layanan periklanan yang diharapkan selesai pada 31 Desember. Pendapatan diterima di muka tercatat dalam jurnal penyesuaian untuk bulan Oktober, yaitu debit untuk pendapatan diterima di muka atau unread service revenue sebesar 400 US dollar dan kredit untuk pendapatan atau service revenue sebesar 400 US dollar. Kemudian untuk accrued revenue, yaitu pendapatan yang masih harus dibayar, atau biasanya nama akun yaitu akun receivable atas layanan atau jasa yang telah dilakukan. Contohnya, pada bulan Oktober perusahaan A melakukan pelayanan sebesar 200 US dollar yang belum dibayar klien pada atau sebelum 31 Oktober. Akrual pendapatan yang tidak tercatat meningkatkan aset pada piutang usaha atau akun receivable. Dalam jurnal penyesuaian, piutang usaha atau akun receivable bertambah sebesar 200 US dollar pada debit dan pendapatan atau service revenue bertambah sebesar 200 US dollar pada kredit. Selanjutnya yaitu accrued interest atau beban bunga. Contohnya, perusahaan A menandatangani wesel utang usaha dalam jangka 3 bulan sebesar 5.000 US dollar pada 1 Oktober dengan tingkat bunga 12% dalam setahun. Perhitungannya, 5.000 US dollar dikali 12% dikali 3/12 diperoleh 150 US dollar untuk 3 bulan atau 50 US dollar per bulan. Jurnal penyesuaiannya, beban bunga atau interest expense bertambah sebesar 50 US dollar pada debit dan utang bunga atau interest payable bertambah sebesar 50 US dollar pada kredit. Selanjutnya beban upah dan gaji. Contohnya, pada tanggal 31 Oktober, gaji atau upah karyawan untuk 3 hari belum dibayarkan oleh perusahaan A. Untuk upah gaji selama 5 hari kerja dibayarkan sebesar 2.000 US dollar. Pembahasannya, sebesar 2.000 US dollar dalam 5 hari berarti 1 hari sebesar 400 US dollar. Perusahaan mencatat dalam jurnal penyesuaian bertambah 1.200 US dollar sebagai beban upah dalam 3 hari di debit dan menambah utang gaji atau salaries and tax payable sebesar 1.200 US dollar di kredit. Nah, ini adalah contoh jurnal penyesuaian atau adjusting entries sebelum kemudian diposting ke buku besar. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai prepare financial report from trial balance atau menyusun laporan keuangan dari neraca saldo.
Apa itu trial balance atau apa itu neraca saldo? Neraca saldo adalah daftar yang memuat seluruh saldo dari akun-akun yang terdapat dalam buku besar. Tujuan penyusunan neraca saldo adalah untuk menguji apakah semua transaksi telah dipindahkan dengan benar ke buku besar dan telah mencerminkan nilai transaksi yang sebenarnya sebelum dibuat ayat jurnal penyesuaian. Jadi, setelah semua transaksi dicatat pada akun, kita perlu menguji apakah jumlah setiap akun sudah dicatat dengan benar atau justru sebaliknya, karena kesalahan yang terjadi dalam pencatatan harus diperbaiki lebih dahulu sebelum melangkah ke proses berikutnya. Selanjutnya, tata cara penyusunan neraca saldo. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam menyusun neraca saldo. Di antaranya, 1. Mencantumkan judul akun dan saldonya. Kolom ini biasanya diisi dengan nama akun yang kita kutip angkanya, atau biasa juga diisi sesuai urutan kode akunnya. Selanjutnya, yang kedua, menjumlahkan kolom debit dan kredit. Seperti yang kita ketahui, kolom debit diisi dengan saldo debit dan kolom kredit diisi dengan saldo kredit. Yang selanjutnya, yang ketiga, membuktikan persamaan dua kolom. Jadi, setelah semuanya disusun, setelah neraca saldonya itu jadi, kita harus menghitung jumlah akhir dari debit dan kredit. Kalau semisalkan debitnya salah atau kreditnya salah atau diantara keduanya itu salah, maka pasti hasilnya itu salah. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, 3 tahap neraca saldo atau 3 macam neraca saldo. Yang pertama, neraca saldo sebelum disesuaikan atau non-adjusted trial balance. Yang kedua, neraca saldo setelah penyesuaian atau adjusted trial balance. Dan yang terakhir, neraca saldo penutup, post-closing trial balance. Nah, di sini kita akan membahas tentang non-adjusted trial balance atau neraca yang belum disesuaikan. Jenis neraca saldo ini dibuat setelah seluruh transaksi diposting ke buku besar. Cara membuatnya, memposting transaksi pada buku besar. Setelah seluruh transaksi berhasil diposting ke buku besar, maka siapkanlah daftar saldo yang belum disesuaikan. Contohnya, PT Manajemen Keuangan Network atau MKW melakukan kegiatan bisnis dalam ukuran waktu 1 periode di bulan Maret 2019. Nah, dalam contoh di atas, diasumsikan terdapat 11 akun yang diposting ke dalam buku besar. Di antaranya adalah akun piutang, kas, piutang sewa, tanah, perlengkapan, priv, modal, beban gaji, pendapatan jasa, dan berbagai beban lainnya. Semuanya itu dicatat ke dalam buku besar terlebih dahulu. Misalnya transaksi pada kas. Transaksi pada kas itu ditulis di buku besar akun kas. Lalu misalkan lagi transaksi pada akun piutang itu ditulis ke buku besar akun piutang, dan begitu juga seterusnya. Nah, setelah perusahaan tersebut dibuatkan daftar saldo sebelum penyesuaian, maka datanya adalah akan menghasilkan neraca saldo yang sudah disesuaikan. Next, adjusted trial balance atau neraca yang sudah disesuaikan. Jenis neraca saldo ini merupakan suatu daftar saldo yang disusun setelah proses penyesuaian pada akun-akun tertentu. Tujuannya untuk membuktikan kesetaraan total saldo debit dan kredit dalam buku besar setelah semua penyesuaian. Cara membuatnya, memindahkan saldo akun ke dalam jurnal penyesuaian. Nah, pada bagian ini adalah contoh dari jurnal yang sudah disesuaikan. Seperti yang sudah kita pahami sebelumnya bahwa tujuan dari dibuatnya daftar saldo setelah dilakukan penyesuaian adalah guna menyesuaikan saldo di debit dan di kredit. Bila keduanya sudah tidak sama, itu artinya sudah terjadi kesalahan. Namun, kesalahan tersebut bisa terjadi walaupun saldo sudah disesuaikan dan sudah sama. Dan yang terakhir adalah post-closing trial balance atau neraca saldo penutup. Jenis neraca ini adalah daftar saldo yang digunakan untuk memastikan bahwa suatu buku besar sudah mempunyai saldo untuk awal periode selanjutnya. Cara membuatnya, melakukan proses penutupan atau yang biasa dikenal dengan tutup buku. Nah, jadi neraca saldo setelah penutupan dibuat dengan mencantumkan saldo-saldo akun terbuka. Jadi, angka-angka pada neraca saldo setelah penutupan harus sama dengan angka-angka yang terdapat pada akun terbuka, dan saldo-saldo tersebut akan menjadi saldo awal tiap akun pada periode pelaporan berikutnya. Nah, untuk contoh yang lebih jelasnya bisa kita lihat di e-book Donalds pada tahun 2014. Baiklah, pembahasan berikutnya adalah mengenai laporan keuangan atau financial statement. Laporan keuangan sendiri merupakan hasil akhir dari suatu proses pencatatan atau ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan.
Laporan keuangan atau financial statement ini dibuat sebagai bagian dari proses laporan keuangan yang lengkap dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang telah dibebankan kepada manajemen. Penyusunan laporan keuangan ini disiapkan mulai dari berbagai sumber data yang terdiri dari faktur-faktur, bon-bon, nota kredit, salinan faktur penjualan, laporan bank, dan sebagainya. Laporan keuangan itu menjadi sangat penting karena sebagai produk akuntansi yang dapat memberikan gambaran dan membuat keputusan ekonomi bagi pihak internal maupun kepada pihak eksternal perusahaan. Juga menggambarkan bagaimana kinerja keuangan perusahaan tersebut, apakah dalam kondisi yang baik ataukah tidak. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis laporan keuangan yang terdiri dari 5 macam. Pertama ada laporan laba rugi atau disebut juga sebagai income statement yang menginformasikan hasil akumulasi dari akun revenues dan juga expense. Yang kedua, laporan perubahan ekuitas atau disebut juga retained earnings statement yang menginformasikan saldo akhir, saldo laba ditahan. Yang ketiga, ada laporan posisi keuangan atau statement of financial position dan dapat juga disebut sebagai neraca atau balance sheet yang menginformasikan saldo pada aset, liabilitas, dan juga ekuitas perusahaan. Adapun laporan arus kas dan juga catatan atas laporan keuangan, namun mengacu pada buku Kieso, mungkin yang akan lebih ditonjolkan adalah laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan juga laporan posisi keuangan saja. Yang pertama, mari kita lihat laporan laba rugi atau income statement untuk lebih jelasnya. Dinamakan laba rugi karena dalam laporan ini kita dapat melihat, mengukur bagaimana operasi perusahaan dalam suatu periode waktu tertentu. Dalam laporan ini kita bisa melihat apakah pendapatannya lebih besar yang akan berdampak pada keuntungan sebuah laba ataukah bebannya yang lebih besar daripada pendapatannya yang menyebabkan kerugian. Untuk itu disebut laporan laba rugi karena pada hakikatnya kita tidak bisa melihat apakah perusahaan itu laba, belum tentu juga rugi. Mengacu pada ilustrasi 3.36 bahwasannya adjusted trial balance Yazici Advertising terdapat service revenue sebesar $106.000 dan juga beberapa wages seperti salaries and wages expense, supplies expense, rent expense, insurance expense, interest expense, depreciation expense, dan juga bad debt expense. Yang mana keduanya baik revenue maupun expense dipindahkan saldonya ke income statement. Di sini lebih dahulu kita akumulasikan dulu expense-nya, yang kemudian hasil dari akumulasi tersebut kita bandingkan dengan revenue. Jika revenue-nya lebih besar, maka terdapat laba, sehingga Yazici Advertising ini mengalami keuntungan. Jika expense-nya lebih besar, maka mengalami kerugian. Di sini dapat kita lihat bahwasannya net income atau laba bersihnya ini kita peroleh sebesar 33.000. Setelah memperoleh net income atau laba bersihnya sebesar 33.000, barulah kita dapat membuat retained earnings statement atau laporan perubahan ekuitas yang mana mengacu pada adjusted trial balance atau neraca saldo setelah penyesuaiannya. Terdapat retained earnings sebesar 0 yang kemudian kita pindahkan ke retained earnings statement-nya 0. Kemudian kita tambahkan dengan net income atau laba bersih tadi sebesar 33.000 dikurang dengan dividends yang ada di adjusted trial balance sebesar 5.000. Kemudian kita memperoleh retained earnings atau saldo laba ditahan pada 31 Oktober sebesar 28.000. Retained earnings statement ini sebenarnya dibuat bertujuan untuk melihat bagaimana kebijakan suatu perusahaan dalam menggunakan laba. Apakah laba tersebut digunakan untuk kepentingan operasional atau distribusi dalam bentuk dividen, dan seberapa besar laba yang sudah digunakan dan masih ditahan. Jika tadi pada income statement yang kita cantumkan adalah revenue dan expense, maka dalam statement of financial position atau laporan posisi keuangan ini yang kita cantumkan adalah akun-akun dari aset, liabilitas, dan juga ekuitas. Di dalam statement of financial position ini, asetnya kita pisahkan dari ekuitas dan liabilitas karena aset akun normalnya merupakan debit, sedangkan ekuitas dan liabilitas akun normalnya adalah kredit. Di sini kita masukkan equipment sebesar 50.000, kemudian equipment ini mengalami akumulasi depresiasi sebesar 400, sehingga kita peroleh 49.600, ditambah supply sebesar 10.000, prepaid insurance sebesar 5.500, dan kemudian account receivable-nya yang sebesar 74.000 ini kita kurangkan terlebih dahulu dengan allowance for doubtful accounts sebesar 1.600, sehingga diperoleh 72.400, yang mana akun yang di sebelah kanan itu, saldo yang di sebelah kanan kita akumulasikan dengan cash, didapat
sebesar 217.500. Kemudian untuk ekuitas dan liabilitasnya sama kita pindahkan, yang mana di sini ada ekuitasnya, share capitalnya sebesar 100.000, kemudian laba ditahan atau return earnings-nya sebesar 28.000 sesuai yang telah kita peroleh di return earnings statement. Kemudian kita totalkan sehingga memperoleh 1.128.000. Untuk liabilitasnya kita masukkan juga notes payable sebesar $5.000, accounts payable sebesar 25.000, kemudian terdapat unearned service revenue sebesar 8.000, salaries and wages payable 6.000, interest payable 500. Setelah diakumulasikan, kemudian total ekuitas dan juga total liabilitas ini dijumlahkan sehingga memperoleh 217.500 yang totalnya ini balance dengan total aset. Pembahasan yang selanjutnya adalah mengenai closing entries atau jurnal penutup. Definisi dari jurnal penutup adalah jurnal yang ayat jurnalnya dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup rekening-rekening nominal sementara. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam jurnal penutup. Yang pertama adalah jurnal penutup berfungsi untuk mengurangi keseimbangan laporan laba rugi yang terdiri dari pendapatan dan beban ke akun nol. Yang kedua, selain itu, jurnal penutup juga berfungsi untuk mentransfer laba rugi bersih. Yang ketiga, rekening laporan posisi keuangan yang terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas itu tidak ditutup. Dan yang terakhir adalah dividen ditutup langsung ke akun saldo laba. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh di slide selanjutnya. Pada bagian ini telah dipaparkan beberapa ayat-ayat jurnal penutup. Bisa kita lihat di jurnal penutup yang pertama, itu ada service revenue sebesar 106.000 di debit dan income summary sebesar 106.000 di kredit. Nah, tujuan dari jurnal penutup ini adalah untuk menutup akun pendapatan. Jurnal yang selanjutnya adalah income summary sebesar 73.000 di debit dan ada beberapa akun-akun expense yakni supplies, depreciation, insurance, salaries and wage, rent, interest, dan bad debt expense. Itu sebesar 73.000 di kredit. Tujuannya adalah untuk menutup akun beban. Jurnal yang selanjutnya adalah income summary sebesar 33.000 di debit dan retained earnings sebesar 33.000 di kredit. Tujuannya adalah untuk menutup net income ke retained earnings. Jurnal yang terakhir adalah retained earnings sebesar 5.000 di debit dan dividen sebesar 5.000 di kredit. Nah, ini menunjukkan bahwa dividen ditutup langsung ke akun saldo laba. Yang selanjutnya adalah mengenai ilustrasi 3.39 mengenai posting of closing entries. Apabila gambar ini kurang jelas, mungkin bisa dilihat di buku Intermediate Accounting KIESO di ilustrasi 3.39 posting of closing entries. Pada bagian ini sebenarnya sama persis seperti pada slide sebelumnya. Namun pada gambar ini ada anak panahnya sehingga mungkin bisa menjelaskan alurnya lebih jelas. Nah, pada jurnal penutup yang pertama tadi itu kan service revenue di debit dan income summary di kredit. Jadi kita fokus ke bagian kanan sendiri. Itu ada anak panah yang pertama dari service revenue ke income summary, sehingga maksudnya adalah untuk menutup revenue ke income summary. Nah, sekarang kita fokus ke jurnal yang kedua tadi, itu mengatakan bahwa income summary di debit dan beban-bebannya itu di kredit. Nah, ini bisa kita lihat anak panah yang kedua itu arahnya dari beban-beban ke income summary, sehingga menunjukkan bahwa jurnal penutup yang kedua itu untuk menutup beban ke income summary. Nah, untuk jurnal penutup yang ketiga itu tadi bunyinya adalah income summary di debit dan retained earnings kredit. Nah, ini anak panah yang ketiga itu kan arahnya dari income summary ke retained earnings, sehingga artinya itu tujuannya adalah untuk menutup income summary ke retained earnings. Nah, sedangkan untuk jurnal penutup yang terakhir tadi itu retained earnings debit dan dividen kredit. Nah, anak panah yang keempat ini anak panahnya mengarah dari dividen ke retained earnings, sehingga maksudnya itu adalah tujuannya untuk menutup dividen ke retained earnings. Yang selanjutnya adalah mengenai ilustrasi 3.40 mengenai neraca saldo setelah penutupan. Nah, setelah dilakukan pembuatan jurnal penutupan tadi, itu maka diperoleh neraca saldo setelah penutupan.
Nah, ini bisa kita lihat ada cash di debit sebesar 80.000, account receivable sebesar 74.000 di debit, allowance for doubtful accounts sebesar 1.600 di kredit, dan lain sebagainya. Sehingga diperoleh debit sebesar 209.500 dan kredit 209.500. Yang selanjutnya adalah mengenai reversing entries atau jurnal pembalik. Setelah penyusunan laporan keuangan dan menutup buku, perusahaan dapat membalikkan beberapa jurnal penyesuaian sebelum merekam transaksi reguler pada periode berikutnya. Sekian presentasi dari kami, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.